Setan bisa masuk dari HP, Pak. HP itu banyak setannya loh. Setannya bisa YouTube, setannya bisa WhatsApp, ya setan banyak banget dah. Ya, akhirnya banyak memalingkan kita dari zikir kepada Allah, ya kan? Hati-hati. Ya kalau kita misalnya lebih sibuk sama yang mubah, meninggalkan sesuatu yang sifatnya taat, berarti kita sudah masuk dalam langkah-langkah apa? Syaitan. Secara kita tidak sadar gitu loh. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah itu apa? Jadi kesungguhan dalam bertakwa yang sangat yang sangat kita butuhkan adalah diantaranya itu mempelajari apa Pak? Langkah-langkah apa? Syaitan. Harus kita mempelajari langkah-langkah syaitan. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mempelajari Kita berusaha untuk mempelajari kelemahan jiwa kita apa. Kenali diri, Mas. Saya ingat waktu dulu SMP itu ada pelajaran mengenal diri, Pak. Apa namanya ya? Iya. Jadi kita ini penting mengenal diri kita apa sih? Apa diri kita? Cuman kan kalau di pelajaran waktu itu cuma sebatas dunia aja ya. Belajar tentang bakat kita apa sih, kemampuan kita apa sih. Tapi kalau dalam masalah agama kita penting juga belajar. Kita harus kenal diri kita ini, kelemahan saya apa sih. Nah, kalau kita tahu kelemahan kita di sini, disitulah kita harus jaga, Pak. Kalau antum istilahnya kalau kita punya benteng ya. Kalau musuh kan nyari kelemahan benteng itu, paling lemah, paling yang mana ini? Itu yang akan diserang. Ya. Kalau kita tidak segera untuk memperkuat yang lemah itu, hancurlah kita. Demikian pula sama. Ya. Setiap manusia pasti punya kelemahan masing-masing. Maka iblis berusaha untuk masuk dari sisi kelemahan itu. Penuntut ilmu biasanya kelemahannya, Pak, suka banyak kurang memperhatikan hati. Akhirnya ketika dia nuntut ilmu, banyak ilmunya kena sombong. Kena penyakit apa? Sombong, ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Wah, Masya Allah. Kena tuh sama iblis. Ahli ibadah, kelemahannya suka terkadang lupa untuk menjaga keikhlasan. Ya, akhirnya iblis masuk dari sisi riaknya itu, Pak. Ya, tolak tahajud aja selfie, Masya Allah, lagi tahajud. Ya. Nah ini kelemahan-kelemahan ini yang harus kita jaga, saudara-saudaraku sekalian. Kita harus tahu, saya ini lemahnya kalau menghadapi game. Wah, saya soalnya kalau sama game tuh senang banget. Ya Allah, ya Rabbi, gimana ini ya. Nah, di situ kita harus hati-hati, Pak. Jangan sampai setan masuk dari situ, kita akhirnya sibuk sama apa? Game, lupa baca Quran, zikir juga jarang dan yang lainnya. Akhirnya tertawa setan, berhasil. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Karena perkara yang mubah bisa menjadi pintu setan, tidak? Bisa. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tata cara iblis untuk menggoda manusia adalah disibukkan dengan yang mubah untuk meninggalkan apa? Perkara yang sifatnya ketaatan. Iya. Maka hati-hati di situ. Kita harus berjaga di tapal batas istilah, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian dan berjagalah di tapal batas. Ya, maksudnya berjaga di tapal batas bagaimana? Jadi kalau dulu itu Pak ya, negara Islam itu ada tapal batas kota antara yang merupakan ya batas negara gitu ya. Nah, harus dijaga itu supaya musuh tidak masuk dari arah situ. Nah, demikian pula kita harus berjaga di tapal batas dengan cara mengetahui apa kelemahan-kelemahan saya, apa yang akan bisa dimasuki oleh iblis dari situ. Mata bisa jadi
pintu setan nggak Mas? Oh iya, kuat banget. Ya, mata ini kuat banget. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menundukkan apa? Pandangan. Sebab kalau mata kita lemparkan begitu, bebas ke sana kemari, hati pun ya bisa berkarat itu, Pak. Makanya Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan apa? Pandangan. Pikiran bisa jadi pintu setan enggak, Pak? Sangat. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu kulli khair wa aslu kulli syarr al-fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan nih. Apa itu? Pikiran. Sebab kalau kita sibuk mikirin sesuatu akan menimbulkan niat. Ketika sudah berubah jadi niat akan menimbulkan perbuatan. Jendelanya apa? Mata. Ketika seorang istri ngeliatin suami kekurangannya, dipikirin aja kekurangannya itu. Akhirnya apa? Ada niat muncul ya, ketidaksukaan kepada suami. Akhirnya apa? Menimbulkan ketidaktaatan kepada suami. Gara-gara apa? Mikir. Pikiran itu berubah niat. Ketika seorang pemuda ngelihat akhwat cantik, dipikirin lagi, aduh, andai gitu kan. Akhirnya berubah jadi apa? Niat pengen deketin. Iya enggak? Iya. Makanya siapa yang bisa menjaga pikirannya, dia akan bisa menjaga niatnya. Dan siapa yang bisa menjaga niatnya, dia akan bisa menjaga perbuatannya. Maka kalau kita ingin bisa menjaga perbuatan kita, jagalah niat kita. Kalau kita ingin bisa menjaga niat kita, jagalah apa? Pikiran kita. Dan kalau kita ingin menjaga pikiran kita, jagalah mata kita. Karena mata adalah jendela hati kita. Iya.